Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 13. Assalamualaikum Uhti. Dahi Syafiq mengerut membaca pesan masuk di ponselnya. Beberapa jam yang lalu dan baru sempat ia baca sekarang. Sayang, lihat ini. Ia memperlihatkannya juga pada Alika. Kalau bukan Safa, pasti Hana yang ngasih nomor kamu, ucap Alika. Ia memang pernah mengatakan pada kedua anaknya itu, jika ada laki-laki yang maksa minta nomor, daripada akhirnya disentuh, lebih baik berikan nomor Syafiq. Coba kita lihat siapa namanya. Syafiq membuka profil nomor itu. Namanya Rafael. Orangnya juga ganteng. Alika membaca nama yang tertera dan mengomentari sosok Rafael. Mas bales aja ya. Siapa tahu ada yang mau melamar anak kita lagi, gurau Syafiq. Mas, pengen banget anaknya cepet-cepet nikah, saud Alika. Syafiq tertawa kecil lalu membalas pesan itu. Waalaikumsalam. Tidak lama pesan balasan dari Rafael masuk lagi. Nama kamu siapa? Tanya Rafael. Alika dan Syafiq saling berpandangan. Berarti dia belum tahu nama anak kita. Mas juga belum tahu sih siapa yang kasih nomor ini ke orang. Yang jelas antara Safa dan Hana, balas Alika. Itu udah pasti karena nggak mungkin kamu. Jelas nggak mungkin aku. Kalau ada yang minta nomor, udah aku tendang duluan, ujarnya sambil tertawa. Nama saya Syafiq. Alika terkekeh geli, membayangkan bagaimana ekspresi pemuda itu. Ia pasti berpikiran itu nomor Hana, tapi ternyata nomor Syafiq yang diberikan oleh Hana. Nama asli? Kok kayak nama cowok ya? Balas Rafael. Wajar Rafael masih mengira itu nomor Hana, karena Syafiq memang tidak memasang foto apapun di profilnya. Jelas nama cowok, karena saya itu cowok. Setelah Syafiq membalas, pesan itu tidak dibalas, hanya dibaca saja. Mungkin Rafael kaget. Bisa saja ia berpikir Hana sengaja mengetik nomor yang salah. Anak kita itu, Masya Allah, cantik-cantik. Wajar banyak yang ngejar, ujar Alika. Itu kenapa Mas lebih memilih mereka menikah muda sayang. Masa iya salah nomor, gumam Rafael. Setelah membaca pesan balasan itu, ia tidak berani membalasnya. Takut jika memang nomor yang diberikan Hana adalah nomor yang salah. Gue tanyain aja besok deh. Daripada gue dapet nomor dia dari temennya kan gak gentle. Mending gue minta lagi aja sendiri. Ia jadi lebih semangat kini untuk belajar agama. Semangat karena Hana bukan karena hal lain. Tidak masalah. Yang penting Rafael ada keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Terdengar ketukan suara pintu. Fa, makan dulu. Rafael yang sedang melihat cara berwudu di internet langsung kaget. Ia dengan cepat menekan tombol off di ponselnya lalu keluar. Bu, Rafa kan udah bilang. Ibu di rumah aja, biar Rafa yang cari uang, ucap Rafael. Ia tidak tega melihat ibunya yang selalu pulang malam karena bekerja. Ibunya Rafael bekerja di rumah makan Padang yang buka 24 jam. Pengunjungnya selalu ramai. Itu kenapa ibunya Rafael selalu pulang malam.
Seharusnya kamu fokus kuliah, Fah. Ibu masih kuat buat kerja. Nggak usah kamu ikutan ibu kerja. Sebenarnya Rafael setiap bulan diberikan jatah uang bulanan 30 juta oleh ayahnya. Tapi ia sama sekali tidak pernah memakainya 1 rupiah pun. Ayah Rafael adalah seorang pengusaha yang sekarang tinggal di Batam. Bukan tanpa alasan. Ia tidak memakai uang itu. Ia masih ingat betul bagaimana ayahnya dengan begitu tega meninggalkan Rafael dan ibunya saat itu untuk pergi bersama wanita lain. Wanita itu bahkan tahu jika ayah Rafael memiliki istri dan juga anak, tapi seolah tidak peduli. Salah satu penyebab Rafael seperti ini adalah ayahnya. Ia berpikir jika ia juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan sang ayah. Menyakiti wanita. Ia juga berpikir jika wanita di luaran sama murahan dan perusak hubungan, kecuali sang ibu tentunya. Dan Hana juga termasuk dalam daftar wanita istimewa untuk Rafael. Ibunya Rafael juga tidak tahu jika sang anak memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang model. Ia hanya tahu anaknya memakai uang pemberian sang mantan suami. Ibunya Rafael tidak pernah ingin tahu soal itu, bahkan benar-benar susah dan butuh uang. Tidak pernah terpikir untuk memakai uang dari mantan suaminya. Lebih baik untuknya jika meminjam pada orang lain. Lihat, ibu makin kurus, pasti capek kerja. Ibu kurus karena faktor usia. Ibu udah gak muda lagi. Kerja ibu gak capek kok, nak. Meski berbohong demi sang anak agar tidak cemas. Tapi itu tidak mempan karena Rafael bukan lagi anak kecil yang mudah dibohongi. Kalau ibu masih maksa kerja, mending Rafa berhenti kuliah dan fokus kerja. Biar ibu di rumah aja. Anak itu mengancam. Jangan, nak. Kamu harus sukses. Jangan seperti ibu. Wanita paruh baya itu menggenggam tangan sang anak. Bu, Rafa punya pekerjaan sampingan. Jadi ibu jangan khawatir. Ibu harus tahu, uang yang selama ini diberikan oleh mantan suami ibu itu gak pernah Rafa pakai. Ungkap Rafael. Kenapa? Kenapa gak pernah kamu pakai, nak? Itu uang dari ayah kamu, bukan dari orang lain. Rafael menyeringai. Yang ibu sebut ayah Rafa udah jadi orang lain semenjak dia pergi dengan wanita itu. Setelah bicara, Rafael lalu masuk ke kamarnya. Ia sudah tidak ada selera untuk makan. Melihat Rafael seperti ini, membuat ibu satu anak itu merasa sedih. Ia bisa tahu bagaimana terlukanya Rafael karena perbuatan ayahnya di masa lalu. Tidak hanya Rafael saja yang tersakiti, tapi semua sudah berlalu. Tidak ada gunanya untuk meratapi, karena itu tidak akan bisa merubah apapun. Rafael yang biasa orang-orang lihat di luar tentu tidak sama seperti Rafael saat ada di rumah. Lelaki itu begitu lembut dan perhatian pada sang ibu. Bahkan ia sering mengerjakan pekerjaan rumah agar ibunya tidak terlalu kelelahan. Hari itu Rafael menunggu Hana, tapi batang hidung gadis itu sama sekali tidak terlihat. Ia tidak tahu saja jika satu hari itu Hana memang libur. Sama sekali tidak ada jadwal di kampus. Berbeda dengan Rafael yang gelisah menunggu sang pujaan hati. Hana sedang berkumpul dengan keluarganya di rumah. Ia bahkan sibuk membuatkan puding buah untuk sang nenek yang sudah lama tidak datang ke rumah mereka. Safa mana? Tanya Bu Rita. Ke kampus, Nek. Pulangnya nanti sore, jawab Hana sambil mengupas mangga. Terus kamu gak kuliah? Aku gak ada kelas hari ini.
Aluna dan Zaiba sudah kembali ke Jakarta. Mereka hanya 1 hari saja di sana. Aluna juga tidak mungkin terlalu lama meninggalkan suaminya seperti itu. Zaiba juga harus sekolah. Mungkin nanti saat libur panjang baru mereka akan kembali. Malam harinya Hana diajak Syafiq untuk ikut pengajian. Safa tidak bisa ikut karena sedang halangan. Jadinya hanya mereka berdua yang pergi. Kebiasaan Syafiq datang ke sana setengah jam sebelum acara dimulai. Itu jika ia sedang tidak ada pekerjaan lain. Berbeda lagi jika saat waktu senggang seperti sekarang. Sampai di sana sudah banyak jemaah karena memang mereka sholat maghrib di sana. Assalamualaikum Ustadz. Seorang langsung menyambut Syafiq saat ia baru saja keluar dari mobil. Waalaikumsalam. Nak matiin di sini juga ternyata. Hana tadi sudah bicara pada sang ayah. Ia akan langsung masuk ke dalam. Baru saja akan naik ke tangga menuju masjid. Seorang menghadang jalan Hana. Kita memang jodoh ya. Nggak ketemu di kampus, ketemunya di masjid. Dan selesai teman. Gimana jadinya ya kalau matiin ketemu dengan Rafael dan Hana? Penasaran? Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.